Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang jenis dan desain pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Ibu Sri Imawati MPD. Disimak ya teman-teman. Halo, nama aku Nabila Intan. Halo, nama saya Mutara Fauzi. Halo, aku Firdiansi. Halo, nama aku Firsya. Halo, nama saya Elviroyana Manalu. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah jenis penelitian tindakan kelas. Ada beberapa macam penelitian tindakan kelas. Di antaranya diagnostik, partisipan, empiris, dan eksperimental. Yang akan saya bacakan adalah diagnostik. Penelitian diagnostik adalah penelitian tindakan kelas yang senantiasa dirancang untuk mengarahkan peneliti pada suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti melakukan diagnosis dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar belakang penelitian. Misalnya, peneliti berupaya untuk menangani perselisihan, pertengkaran, atau konflik yang terjadi antar siswa di suatu sekolah atau kelas. Dalam hal ini, untuk menangani perselisihan tersebut, peneliti mengobservasi dan menganalisis secara cermat interaksi di antara para siswa di suatu sekolah atau kelas. Kemudian, mencari sumber permasalahannya, serta peneliti melakukan analisis terhadap semua data dan memberikan rekomendasi penyelesaian perselisihan berdasarkan hasil analisisnya. Jenis penelitian tindakan kelas yang kedua adalah partisipan. Penelitian tindakan kelas partisipan adalah penelitian yang dilakukan si peneliti yang terlibat secara langsung dalam proses penelitian mulai dari awal hingga akhir penulisan hasil penelitian sehingga tersusun secara baik dan benar, khususnya dalam bentuk laporan penelitian. Dengan demikian, peneliti terlibat sejak awal perencanaan penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan pemantauan, pencatatan, pengumpulan, dan analisis data, serta diakhiri dengan melaporkan hasil penelitiannya. Sehingga bisa dikatakan bahwa ciri dalam penelitian tindakan kelas ini adalah peneliti dituntut untuk terlibat secara langsung sejak awal sampai berakhirnya penelitian. Yang ketiga yaitu empiris. Penelitian tindakan kelas empiris adalah penelitian yang dilakukan jika peneliti berupaya untuk melakukan suatu tindakan dan membuat laporan atas apa yang telah dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi tindakan berlangsung. Sehingga pada prinsipnya, proses kelebihan dan kekurangan PTK dengan metode empiris berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-harinya. Yang terakhir ada eksperimental. Penelitian tindakan kelas eksperimental adalah jenis metode penelitian yang dilakukan sebagai upaya untuk menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, memungkinkan untuk menggunakan lebih dari satu strategi atau teknik untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Sehingga dengan diterapkannya PTK jenis ini, diharapkan peneliti bisa menentukan cara yang paling efektif dalam rangka untuk mencapai tujuan instruksional. Materi selanjutnya adalah tentang desain penelitian tindakan kelas. Langkah-langkah dalam penelitian tindakan kelas dapat mengadopsi sepenuhnya pada tindakan berikut. Yang pertama adalah perencanaan yang diawali dengan refleksi awal. Yang kedua, tindakan. Yang ketiga, pengamatan. Dan yang keempat adalah refleksi. Yang akan saya bacakan adalah 1. Perencanaan, yaitu himpunan data yang berkenaan dengan masalahnya atau lakukan studi perpustakaan, rumuskan hipotesis dan strategi pendekatan dalam merencanakan masalah, buat desain penelitian, rumusan pula prosedur, alat pengumpul data dan waktu penelitian tindakan akan dilaksanakan.
Tentukan kriteria evaluasi, teknik pengukuran, serta teknik-teknik analisis yang akan digunakan. Hal ini penting untuk perencanaan, karena rincian operasional mengenai tindakan apa yang ingin dikerjakan atau perubahan apa yang ingin diharapkan. Yang kedua, ada tindakan dan pengamatan. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan dari tahap perencanaan. Berikan tindakan pada objek penelitian sesuai dengan rencana. Tindakan dapat dengan pelakuan atau pernyataan. Kumpulkan data melalui pengamatan langsung atau biasa yang kita sebut dengan observasi. Lakukan secara rinci dan teliti, serta lakukan pencatatan atau bilas secara audiovisual atau melalui dokumentasi, perekaman, dan lain sebagainya, serta lakukan modifikasi yang dianggap perlu. Walaupun itu membelok dari rencana semula, maka belokan-belokan tersebut harus dicatat sebaik dan serinci mungkin supaya memberikan alasan kenapa dilakukan perubahan dan rencana semula. Yang ketiga yaitu refleksi, merupakan tahap terakhir dari daur penelitian tindakan. Refleksi merupakan kajian kritis terhadap hal-hal yang dilakukan pada tahap sebelumnya, memberikan kesimpulan terhadap pengamatan atas tindakan yang diberikan. Kesimpulan ini mungkin menjadi permasalahan baru, seperti seberapa efektif perubahan yang terjadi, adakah faktor penghambat. Jawaban ini tentu saja akan menjadi bahan perencanaan ulang, kemudian tindakan dan pengamatan ulang, serta refleksi ulang, sehingga membentuk suatu siklus atau daur. Berhasil atau tidaknya suatu penelitian tindakan kelas jelas bergantung pada refleksi awal dan perencanaan. Untuk memperoleh perencanaan yang baik dalam penelitian tindakan kelas, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, rumuskan masalah dengan jelas dan operasional. Yang kedua, himpun data yang berhubungan dengan masalah melalui kajian pustaka. Yang ketiga, rumuskan hipotesis serta strategi pendekatan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, buat desain penelitian melalui perumusan prosedur penelitian, alat dan teknik pengukuran, teknik analisis data, serta kriteria evaluasi yang digunakan. Hai semuanya, mari semuanya mengikuti speaking day kelompok kami. Diikuti ya. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila air mendidih, aku menjerit, au, aku menjerit, au, aku menjerit, au. Angkat aku lalu tuangkan, syur, lalu tuangkan, syur, lalu tuangkan, syur. Alhamdulillah, sekian pemaparan materi kelompok kami. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekalian, serta bisa membawa manfaat bagi semuanya. Kami akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.